Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Bertemu lagi dengan saya Rina Susi Cahyawati, peserta Latsar tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pada jurnal pembelajaran Manajemen Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut dengan manajemen ASN. Nah, kawan-kawan, mendengar kata manajemen ASN, pasti kita bertanya-tanya, apakah yang disebut dengan manajemen ASN? Kita bisa melihat dari unsur-unsur kata pembentuknya. Akan saya tuliskan di sini. Jadi, manajemen ASN adalah suatu, ada kata manajemennya ya di situ. Nah, kata manajemen bisa kita artikan sebagai suatu bentuk pengelolaan atau pengaturan. Lalu apa yang diatur, apa yang dikelola? Tentu saja adalah ASN. Tujuannya apa? Tujuannya adalah manajemen ASN adalah suatu pengaturan atau pengelolaan pegawai ASN yang tujuannya pertama, agar mereka lebih profesional. Kemudian yang kedua, memiliki nilai dasar. Yang ketiga, memahami etika profesi. Yang keempat, bebas dari intervensi politik. Dan yang kelima adalah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu adalah manajemen ASN. Nah, kawan-kawan, sekarang yang kedua, apakah kedudukan dari ASN? Kedudukan ASN adalah sebagai suatu unsur dari aparatur negara yang menjalankan seluruh kebijakan. Menjalankan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pemerintah yang tentu saja harus dilaksanakan dengan bebas intervensi politik dan bebas pengaruh. Nah, rekan-rekan, berbicara tentang peran ASN, maka bisa dimaknai bahwa peran ASN merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan yang profesional, bebas intervensi politik, dan bersih dari KKN. Materi selanjutnya yaitu tentang tugas ASN. Antara lain, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak aparatur sipil negara, yaitu mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapat cuti, mendapat jaminan pensiun dan hari tua, mendapat perlindungan, dan mendapat pengembangan kompetensi. Selanjutnya, kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai perundang-undangan, dan terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya adalah fungsi kode etik ASN. Ada 3. Yang pertama adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenang agar tindakannya dinilai baik. Kedua, standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang ketiga, sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya adalah tentang sistem merit. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi ASN,
Sistem merit ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya adalah tentang mekanisme pengelolaan ASN. Ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah berkenaan dengan manajemen PNS atau pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua adalah manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau manajemen PPPK. Selanjutnya pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau pengelolaan JPT. Dan terakhir adalah organisasi dan sistem informasi. Kemudian kita mengenal sistem informasi. Sistem informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis pada teknologi. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa hal penting terkait materi manajemen ASN. Sebagai seorang ASN, tentu saja kita diharapkan bekerja secara optimal agar hasilnya maksimal dan kita menjadi ASN yang profesional. Tetapi kadang dalam perjalanannya muncul beberapa hambatan. Sayangnya, hambatan-hambatan tersebut justru datang dari rekan sejawat kita. Apabila kita melakukan suatu pekerjaan dalam tanda kutip asal jadi, asal selesai, maka mereka akan mencap kita sebagai orang yang tidak berdedikasi, tidak profesional, dan tidak serius dalam pekerjaannya. Sebaliknya, apabila kita melakukan pekerjaan yang baik, yang optimal, maka kadang mereka akan menyindir kita dengan sebutan bahwa kita sedang melakukan suatu pencitraan. Ini bahayanya. Kata-kata semacam ini, sindiran-sindiran semacam ini bisa saja melemahkan mental kita untuk berkarya menjadi lebih baik. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan ada salah satu sederhana, yaitu dengan menutup telinga kita. Ketika kita mendengar sindiran-sindiran, kata-kata yang menyakitkan seperti itu, coba tulikan telinga kita. Jangan mendengarkan kata-kata yang bisa merusak mental kita. Sepanjang apa yang kita lakukan itu baik, apa yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum dan tidak menyalahi aturan dan juga tidak mengambil hak-hak orang lain, maka lakukan saja. Karena pada dasarnya penilaian orang tidak lebih penting dari penilaian Tuhan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Marilah kita bersama-sama menjadi ASN yang baik, yang berdedikasi, yang berbakti, mengabdi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.